Hai, ketemu lagi di video Urban Digital. Di video kali ini kita bakal mengkomparasi dua smartphone yang baru dirilis akhir atau ya bulan ini atau bulan kemarin lah. Belum lama lah, minggu-minggu inilah. Yaitu yang pertama adalah ROG Phone 3 dari Asus dan iPhone SE 2 buatan Apple. Mungkin buat kalian, ini bukan komparasi Apple to Apple kan? Ya kalau Apple to Apple ya ini bukan ROG Phone, pasti kan iPhone 11 Pro, 11 Pro Max kan Apple to Apple. Ini Apple to Asus kan gitu. Jadi ya kenapa mengkomparasi ini? Kalau mungkin kalian juga akan wah ini nggak adil nih, beda kelas dan segala macam. Ya gimana ya? Kadang memang dunia nggak adil kali ya. Cuman ya kita komparasi ini berdasarkan dari range harga. Jadi ROG Phone 3 ini sekitar 10 jutaan dan SE2 ini dengan storage yang sama juga harganya mendekati 10 juta. Jadi ya anggap aja lah ini perbandingan yang diperuntukkan buat kalian yang bingung mau beli handphone di angka 10 juta. Jadi ya kalau kalian bingung pilih iPhone SE2 atau ROG Phone 3, video ini mungkin akan membantu. Oke, yang pertama kita ngomongin soal kamera. Jadi dua smartphone ini punya kamera yang berbeda. iPhone SE 2 cuman ada dua kamera, yaitu kamera depan dan kamera belakang. Yang satu ini 13 megapiksel, yang depan 7 megapiksel. Sedangkan kalau ROG dia punya ada 3 lensa di belakang dan satu di depan dengan resolusi 64 megapiksel, 13 megapiksel dan 8 megapiksel. Tapi kalau diminta untuk komparasi, hasilnya lebih bagus mana? Aku akan bilang iPhone. Jelas karena di ROG Phone ini walaupun sensornya Sony, secara keseluruhan di hampir semua simulasi atau kondisi foto, iPhone masih lebih unggul karena memang mereka memiliki image processing yang lebih bagus dibandingkan dengan ROG. Cuman hasil kamera dari ROG Phone 3 ini juga nggak jelek-jelek amat gitu. Jadi kalau kalian berada di suatu kondisi yang memiliki pencahayaan yang cukup baik dan foto ini kalian upload di Instagram, orang nggak akan tahu kamu pakai kamera iPhone atau kamera ROG Phone. Jadi hasilnya juga nggak malu-maluin lah. Tapi kalau suruh membandingkan hasil kamera, aku akan lebih memilih untuk iPhone SE 2. Kemudian kita ngomongin masalah baterai. Oke, baterai kita nggak usah baterai sih tutup mata lah. Kalau kalian mau cari baterai dengan kapasitas yang cukup baik atau bahkan mungkin sangat baik, kalian beli ROG Phone 3. Dengan baterai yang sekitar 6000 mAh, dia bisa bertahan 1 hari lebih lah. Pagi hari kalian cas, besok pagi kalian masih bisa gunakan karena memang kapasitas baterainya tinggi, kemudian manajemen baterainya bagus, apalagi kalau kalian hanya gunakan untuk keperluan sehari-hari, tidak untuk game terus-terusan gitu kan. Ini baterainya cukup powerful dibandingkan dengan iPhone SE 2 ini. Ya ini hal paling jelek di ponsel ini ya. Baterainya nggak lebih dari 2000 mAh, sekitar 1800-an. Dan pemakaian normal pun paling cuma ya tahan sekitar 5 sampai 6 jam. Terlebih ketika kalian sudah upgrade ke iOS 14. Jadi lebih menurun lah. Jadi kalau untuk baterai udah jelas nih pilihannya. ROG Phone 3. Kemudian kita ngomongin masalah layar. Sebenarnya kalau untuk layar antara ROG Phone 3 dengan iPhone SE 2 ini nggak terlalu jauh beda. Jadi secara mata kita ya, mata manusia normal itu nggak terlalu berbeda, meskipun secara teknologi si iPhone ini masih menggunakan LCD, kemudian si ROG Phone 3 ini menggunakan OLED. Cuman kalau secara mata ya kasat mata nggak terlalu berbeda. Kita ngomongin layarnya juga ini yang menjadi poin. Jadi kalau kalian misalkan memang orang yang suka dengan layar yang lebar, kalian beli ROG Phone 3. Cuman kalau kalian memang memilih bentuk yang handy, yang nyaman di tangan, udah pasti pilihannya adalah SE 2. Jadi
Tergantung kebutuhan. Kalau kalian pengen yang nyaman di tangan, nah ini kalian bisa pilih SE2. Cuman kalau kalian pengen layar yang lebar, yang bisa untuk menikmati video YouTube dengan lega, bisa main game dengan nyaman, jelaslah ROG Phone 3. Kemudian kita masuk ke RAM. Nah ini sebenarnya agak gimana ya? SE2 ini RAM-nya hanya 3 GB. Sedangkan ROG Phone 3 ini RAM-nya 8 GB. Walaupun perbedaannya cukup jauh, cuman iOS adalah iOS. Dia bisa mengoptimalkan RAM yang sangat kecil, tapi menghasilkan kinerja yang bagus. Bahkan di iPhone SE2 ini kita main game pun smooth, jadi bisa nggak ada lag dan segala macam. Jadi kalau untuk urusan RAM, kalau kalian emang pergaulan kalian itu selalu menanyakan RAM-nya gedenya seberapa, ya pilih ROG Phone ya. Cuman kalau misalkan untuk performa, kedua ponsel ini 11-12 lah, hampir mendekati lah. Ini aku nggak ngomongin benchmark ya, cuman ngomongin pemakaian sehari-hari yang aku rasain. Jadi walaupun RAM-nya 3 GB, kita mau main game juga tetap smooth. Mungkin itu karena optimasi dan prosesor terbaru dari Apple. Oke, berikutnya ke fitur keamanan yaitu fingerprint. Nah, dua ini sungguh berbeda ya. Maksudnya kalau iPhone SE2 ini masih membawa desain jadulnya. Jadi dari iPhone 6 kalau nggak salah. iPhone 6 dia masih menggunakan fingerprint yang ada di home button atau tombol fisik. Sedangkan ROG Phone 3 dia menggunakan fingerprint yang sudah tertanam di layar. Secara futuristik tentu ROG Phone lebih mantap ya. Jadi kalian nggak akan melihat adanya tombol-tombol fisik di layar gitu. Cuman kalau secara responsif itu lebih responsif yang fisik. Jadi itu preferensi sih. Kalau menurutku sih ini nggak terlalu signifikan apakah di layar ataupun di home button. Jadi itu tergantung kalian. Kemudian kita ngomongin di SIM card. ROG Phone 3 punya masalah serius di sini. Jadi menurut press release atau klarifikasi dari Asus ini akibat dari kebijakan Kominfo yang mendaftarkan SIM card. Jadi di SIM 2-nya ROG Phone ini itu ketika kita mengaktifkan SIM 2-nya maka otomatis SIM 1-nya akan hilang no sinyal karena dianggap ini HP ilegal yang emailnya sudah terdaftar. Aku cek di website Kominfo udah terdaftar, cuman masalah cairnya yang belum terdaftar di Kominfo. Jadi yang kalau kalian baca berita bahwa cairnya database-nya penuh dan segala macam, nah itu masalahnya. Kemudian ya Asus ya melakukan move yang nggak tahu ya, mungkin cukup baik atau ya kan customer move lah. Dia memberikan garansi tambahan 6 bulan buat handphone kalian, ROG Phone 3 kalian yang terkena imbas dari masalah ini. Cuman ya balik lagi, ini mau sampai kapan gitu. Kalau ternyata memang masalah cairnya nggak cair-cair gitu kan selama 1 tahun, ya garansi 6 bulan percuma gitu kan. Nah sedangkan untuk iPhone SE2 ini juga bisa dual SIM, cuman yang satu eSIM atau kalau zaman dulu kalian tahu handphone injek, ya itu eSIM itu yang diinjek. Dan di Indonesia baru ada satu operator yang memfasilitasi fitur itu yaitu SmartFriend. Jadi kalau kalian memang pengguna dual SIM dan nomor kalian yang satu bukan SmartFriend, ya handphone ini hanya bisa dipasangi satu SIM fisik aja. Ya ini plus minus sih. Jadi kalau kalian memang hanya butuh satu nomor aja, tapi sekarang sih kayaknya jarang ya. Jadi dua ponsel ini punya sedikit kelemahan jika ada di Indonesia ya. Kalau kalian memang SIM 2-nya SmartFriend, ya ini sih bisa dipakai untuk dua-duanya. Cuman kalau bukan SmartFriend, ya dua ponsel ini nggak bisa dimaksimalkan SIM cardnya gitu. Bahkan aku beli SE2 ini gara-gara SIM 2-nya dari ROG Phone 3 ini nggak bisa berjalan dengan sempurna. Jadi ya tergantung lagi lah kebutuhan kalian ya kalau masalah SIM card. Jadi dua-duanya punya kelemahan yang cukup cukup signifikan lah buat kita yang ada di Indonesia. Kemudian masalah jaringan, kita ngomongin 5G, si ROG Phone 3 ini klaimnya sudah ada 5G-nya. Sedangkan
iPhone SE 2 masih 4G, cuman ya di Indonesia balik lagi 5G belum ada, regulasinya belum disahkan. Ya kayaknya nggak terlalu inilah jadi nilai yang bisa dilihat lah. Kemudian yang terakhir kita ngomongin water resistant. Ini terutama musim hujan lah ya, musim hujan udah mulai masuk musim hujan, itu mungkin agak penting nggak penting. Jadi kalau di SE2 ini sudah IP67, masih IP67 ya, bukan 68. Sedangkan di ROG Phone 3 ini masih belum ada sertifikasi IP-nya. Jadi ya kalau kalian ada hujan, debu dan segala macam, kalian harus ya hati-hatilah dengan ini. Cuman kalau yang iPhone SE2 ini udah IP67 ya mungkin sedikit cipratan air dan debu masih aman lah. Kita pakai ketika gerimis naik motor gitu kan, kehujanan sih masih oke lah. Terus pilih yang mana nih antara SE2 atau ROG Phone 3? Balik lagi sih tergantung kebutuhan kalian. Kalau kalian emang gamers udah pasti ini, cari baterai udah pasti ini, cari kamera udah pasti ini. Dan biasanya kalau aku ditanya sama beberapa orang, ini handphone yang bagus apa sih? Biasanya aku tanya balik, kalian selebgram atau bukan? Kalau ya selebgram mas, the one and only ya iPhone, karena aplikasi Instagram teroptimasi yang paling baik dengan handphone adalah di iOS atau di iPhone. Tapi kalau kalian bukan selebgram, balik lagi kebutuhan kalian apa? Apakah baterai yang kuat, kamera yang bagus, layar yang lebar? Kalian pilih. Kalau untuk kenyamanan aku pilih SE2. Kalau untuk performa aku pilih ROG Phone 3. So, your choice. Oke, saya Afid. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.